warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Tika Amsal kali ini dapat menjumpai Anda di video yang kesekian kalinya hadir di channel PCNU Sidoarjo ya. Sudah banyak pastinya video-video yang Anda ikuti di channel PCNU Sidoarjo. Nah, kalau belum silakan mulai sekarang boleh nih ditonton-tonton lagi video-video yang kami hadirkan di channel PCNU Sidoarjo. Nah, kali ini saya berada di studio kantor berita PCNU Sidoarjo. Dan sore kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ketua Lakpesdam dari kantor berita PCNU bersama dengan Bapak Muhammad Idam Polik atau Gus Idam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat. Semoga selalu sehat Sehat ya selalu. semuanya ya. Pemirsa juga sehat semua. Mudah-mudahan begitu ya. Kalau sehat ini kan berarti kalau nonton video yang kita hadirkan di channel PCNU Sidoarjo ini akan selalu semangat gitu ya. Karena kita menghadirkan video-video di Ya. PCNU ini yang informatif, yang edukatif, Ya. dan yang paling penting ini teduh. Baik, nah Pak Idam karena mengedukasi dan meneduhkan gitu ya. Nah, kali ini kita juga nanti hari ini di video kita kali ini kita nanti akan membahas tentang manajemen masjid yang baik. Nah itu Mbak gitu Tika, kita selalu menghadirkan video-video yang membuat kita jadi lebih pintar. Mudah-mudahan begitu ya. Menambah pengetahuan kita dalam banyak hal. Termasuk kali ini Ya, kita hadirkan narasumber kita Bapak Ya. Haji Imam Ghazali. Bapak Muhammad Imam Ghazali SAGMM. Beliau ini pemirsa adalah Ketua Lembaga Takmir Masjid PCNU Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini dia. Kalau Bapak, kalau Imam ini kan bisa manggilnya Bapak. Pak Yai. Bapak Yai, Pak Mas Yai. Rida. Ya. Pak Yai ini kalau ke studionya kantor berita PCNU seperti ini sudah yang kedua kali ya. Iya, Ini yang alhamdulillah. kedua kali, alhamdulillah. Kalau saya baru pertama kali loh, kok bisa? Enggak kok ya, bercanda aja. Baik, iya Pak Yai, ini kita akan membahas tentang manajemen masjid yang baik. Nah, dari gambaran tentang ciri-ciri masjid atau musola NU sendiri itu memang ada Ya, ini gimana ini? Sebelum kita masuk ke dalam, ya, ini penting sebenarnya. Ya. Bagaimana manajemen masjid yang baik. Karena masjid itu fungsinya banyak. Selain untuk ubudiyah peribadatan, juga ada fungsi sosialnya, fungsi ekonominya, dan khususnya di Sidoarjo ini banyak masjid-masjid yang dikelola oleh warga Nahdien. Ya. Tapi sebelum ke sana saya mungkin bisa tanya ini Pak Imam, apa kalau di masjid-masjid NU itu punya ciri-ciri sendiri nggak misalkan apa sih? agar Iya. kita tahu ini masjidnya NU Nah, gitu loh. itu Ini dia. mohon maaf bukan bermaksud membedakan antara yang NU dan tidak itu, Iya. tapi ya masjid NU itu punya ciri-ciri enggak? Oke. Terima kasih Mbak Tika, Gus Idam. Memang masjid kita ini kan sejak dulu menjadi masjid yang diidolakan oleh masyarakat karena mayoritas masyarakat kita kan berubudiyah. Kalau dilihat dari keberadaan masjidnya, jelas secara fisik berbeda ya. Satu di antara yang menyolok itu masjid kita ini mempunyai apa itu beduk ya. Beduk. Itu salah satunya. Beduk yang Beduk gitu ya. yang besar ya. itu biasanya digunakan pada saat mau adzan, sholat rawatib maupun sholat Jumat biasanya begitu. Yang kedua, Jadi ya kalau ada beduk itu berarti masjidnya NU gitu ya. pasti sudah bisa dipastikan itu masjid Nahdlatul Ulama, Iya, masjid iya, kita iya. ya nama ini. Karena menjadi ciri khas mulai dulu
Bahkan dulu itu ada kentongannya itu ya. Ada kentongan. Sampai saat ini pun juga ada, cuma kentongannya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kentongannya bagus, sekarang kelihatannya kok apa namanya ada, tetapi lebih kepada apa namanya simbolnya yang pertama. Jadi beduk itu. Walaupun masjidnya NU juga apa namanya bermacam-macam beduk itu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bahkan harganya bisa puluhan juta. Ini salah satunya. Yang kedua, bisa dikatakan masjid Nahdlatul Ulama itu pada saat sholat Jumat itu menggunakan tongkat. Khotbah, khotibnya menggunakan tongkat. Ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan subuh sudah pasti membaca kunut. Pasti baca kunut. Jadi kalau ada masjid subuh ada terdengar membaca kunut itu adalah masjid. Nabi Manhadat pasti itu diyakin bahwa itu masjid kita. Jadi sebenarnya gampang ya membedakan itu dan melihat itu masjid NU atau enggak itu sangat gampang sekali. Ada papan nama enggak biasanya kalau masjid NU itu? Ada. Papan namanya ada, ya pasti ada. Biasanya di depannya, di pagar yang saat ini marak yang sudah kita motivasi adalah menggunakan papan yang dari marmer itu, ada yang dari cor, ada yang dari papan besi. Nah, ini biasanya ada Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi ada NU besar gitu. Nah itu salah satu ya beberapa ciri yang membedakan masjid kita atau mungkin dengan masjid yang lain. Kalau ngomong tentang beduk tadi itu, sebenarnya apa sebenarnya fungsi beduk itu bagi masjid? Ya kalau dikatakan itu sebenarnya kalau kita pelajari dari dulu, ini kan sebagai tanda ya, tanda bahwa masjid itu akan dimulai adzan. Yang kedua karena memang dulu misalkan belum ada speaker pada zaman dulu ada speaker. Nah, alat itulah yang digunakan untuk mengundang jamaah. Mengundang jamaah. Bahkan kami atau saya sendiri masih pernah ya di desa itu menggunakan bukan speaker, tapi dari buah semacam lonceng itu diambil isinya terus digunakan untuk adzan. Jadi yang muadzinnya itu berdiri agak tinggi, terus kalau adzan memakai itu saya pernah di desa itu. Jadi konteksnya itu kan alat komunikasi. Iya, alat komunikasi sebagai tanda untuk apa namanya dimulainya sholat atau waktu sholat. Nah, tapi ada yang juga Gus Idam, kadang kentongan tong-tong itu masih kotong. Lek deng-deng itu masih sedeng. Ada yang ke sana ya, istilahnya mengartikannya. Tetapi bagaimanapun bahwa beduk ini sangat bermanfaat ya bagi warga kita, umat muslim untuk melaksanakan waktu sholat pada saat penanda. Nah, saat ini tetap digunakan sebagai ciri khas masjid Nahdlatul Ulama. Tapi kalau penanda maksudnya waktu sholat bukan adzan. Lalu keberadaan beduk itu tidak ada sesuatu yang bertentangan ya. Saya kira tidak. Karena digunakan beduk itu kan sebelum adzan. Sebelum adzan ya. Karena selain diambil manfaatnya dari unsur seni misalkan, tetapi bagaimanapun bahwa beduk ini merupakan peninggalan para ulama dulu, dan ini dilestarikan, tidak ada pertentangan dengan akidah kita, tidak ada pertentangan dengan ubudiyah kita, karena dilakukan sebelum ada. Iya. Ya sebagai untuk kan itu suaranya keras itu kan. Suaranya keras.
Walau ada juga ini kan di masjid-masjid atau musola-musola NU iya. itu kan juga terkenal puji-pujian soal pembacaan Betul. sholawat Iya. antara adzan Dan apa? sebelum sampai Iqomah, iqomah ya. itu kan juga puji-pujian. Salah satu cirinya juga itu. Jadi biasanya Mbak Tika setelah adzan itu kan ada ujian, ada sholawatan sampai kepada menjelang iqomah. Ya. Walaupun makanya sekarang ada istilahnya timing ya, ada waktu dari adzan sampai iqomah misalkan ada 5 menit. Nah, waktu 5 menit ini kalau masjid musola kita ini sudah dipastikan kalau ada pujian. Ini juga Sebagai tidak ada pertentangan dalam. tidak ada, saya kira Gus Idham. Kalau misalkan kita lihat manfaatnya bahwa di antara adzan dan iqomah itu kan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Betul. Nah, puji-pujian itu salah satu di antaranya adalah doa. Membaca sholawat itu kan juga doa. Jadi tidak ditolak. Ada yang ini Allahumma firli dunubi wali walidayya. Ini kan juga doa. Doa. Dan itu tidak ada pertentangan karena memanfaatkan waktu adzan dan iqomah daripada jamaah berkumpul kemudian berbicara gitu. Itu malah mudorot gitu ya. Mudorot. Jadi tidak ditolak doa itu antara adzan dan iqomah. Dan itu para kiai, para ulama membuat puji-pujian, doa agar tidak ada waktu yang sia-sia itu ya. Para jamaah mempersiapkan menjelang. Di antara adzan dan iqomah itu tidak ada waktu yang sia-sia untuk bergurau, untuk ngomong sendiri, tetapi digunakan untuk membaca sholawat, membaca tasbih, terus tadi ada doa dan seterusnya. Diisi dengan doa dan berjamaah dalam puji-pujian itu ya. Itu salah satu dan beberapa ciri ya masjid kita. Kalau misalkan kita mampir ke masjid dan musola sudah dipastikan setelah adzan ada ujian, ada sholawatan. Nah, ini ciri khas masjid Nahdlatul Ulama. Kira-kira itu. Ya, nah ya ini kalau terkait dengan berarti tadi kan juga sudah dijelaskan begitu ya, banyak amalia-amalia yang dilakukan juga dalam masjid ini. Nah mungkin mohon maaf ini kalau agak sedikit lebar sedikit ya. Ya ini tapi kalau dasar yang merujuk pada dalil-dalil yang kuat ini mungkin bisa diuraikan terkait dengan ini. Tadi ya sudah saya sampaikan terkait dengan tidak ditolaknya doa antara adzan dan iqomah. Riwayat Abu Daud ini. Nah, itu dimanfaatkan oleh warga kita, warga Nahdliyin, para ulama yang mulai dahulu disarankan untuk melakukan itu. Ya istilahnya itu paling ringan daripada ngomong dewe. Itu lebih bagus membaca sholawat, membaca doa, dan doa itu sangat makbul sekali pada saat adzan dan bersama-sama. Nah, kalau contohnya tadi sudah ya, Allahumma firli dan seterusnya, atau mungkin membaca sholawat dan seterusnya, atau sekarang misalkan sholawat tasbih, banyak sekali. Terus misalkan likhom satun yang sekarang ini dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Dan itu waktu-waktu yang sangat mustajab, tidak tertolak doanya. Harapannya seperti itu sehingga waktu sekitar 5 menit lah dari adzan itu bisa. Ini Mbak Tika ya. Iya. Nah ini kembali ke tema pembahasan kita terkait dengan manajemen masjid gitu ya. Nah ini kalau kita membahas tentang manajemen masjid di NU sendiri, hal penting apa sih sebetulnya mengenai manajemen masjid ini yang menjadi standar tata kelola masjid di NU sendiri? Ya, terima kasih. Kalau masjid kita khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama ini memang sudah distandarisasi oleh lembaga takmir masjid PBNU. Standarisasi ini bisa kita katakan bahwa masjid yang sudah ada ini
betul-betul dioptimalkan. Jadi Tata masjid kita ini kelolanya, sudah apa? tata kelolanya, Tata kelolanya manajemennya. dioptimalkan. Masjid kita ini kan masih sudah terbentuk lama. Masjidnya sudah ada, jamaahnya sudah ada. Nah, sekarang ini dioptimalkan. Nah, istilahnya di dalam lembaga takmir masjid ini bisa dikatakan dalam manajemen ini adalah revitalisasi masjid Nahdlatul Ulama. Itu apa saja yang revitalisasi? Revitalisasi ini revitalisasi itu adalah mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan yang sudah ada, tidak membangun, tidak membongkar. Lagi, gitu ya. Bangunan masjidnya sudah ada, Iya. ya, berarti kan. Terus bentuknya ya masjid kita seperti itu, sudah ada. Bangunannya Jadi revitalisasi itu tidak membongkar, tidak mengubah fisik masjid, tapi bagaimana masjid ini dimanage dengan baik. Tata kelola yang baik. Nah, dalam revitalisasi sesuai dengan standarnya PBNU ini ada 7 ya, 7 langkah atau 7 aksi ya. Dalam kita istilahnya kita ini adalah 7 aksi. Nah, 7 ini apa saja? Nah, 7 aksi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Nah, 7 aksi ini diinspirasi dari doa yang sering kita baca. Dan itu doa itu dungane wong NU. Iya, umum. Ya, doanya disebut dengan doa selamat. Nah, Sudah apa kan Pak Ya, Busidam ya. saya kira. Allahumma inna nas'aluka salamatan salamatan fiddin, Satu. wa afiatan fil jasad, Ya, 2 ini. wa siyadatan fil ilmi, 3 ini. wa barakatan fil rizqi, 4. wa taubatan qabla Maut. wa rahmatan pada Minal maut. wa maghfirah tambah. Dan maut. Pas 7. Iya. Ulama kita kan luar biasa ya. Iya. Jadi Tapi kan yang bagaimana menerjemakannya? nah, Implementasinya. implementasinya Tata kelola yang dalam sudah. tata kelola masjid Iya. kita ini memang apa ya, inspirasi ini luar biasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Bagaimana menyelamatkan agama kita, Ya. menyelamatkan Iman. akidah, Akidah. iman jamaah kita. Itu di masjid. Jadi dari masjid itulah akidah jamaah kita, ahlu sunnah wal jamaah betul-betul ditekankan. Pelaksanaannya juga ditekankan, ya, diselamatkan di dalam pelaksanaannya itu. Jadi implementasinya adalah di dalam masjid itu dalam konsep pengurus ini memberikan apa namanya penguatan akidah ya, agama kita, terutama adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa melalui pengajian-pengajian, bisa melalui apa namanya, istilahnya adalah diskusi-diskusi di masjid itu, mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa di dalam rangka menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagi. Artinya masjid untuk pertama itu harus bisa menjadi semacam majelis ilmu. Iya, itu jadi Iya. masjid itu tidak, kalau dalam apa ya, dalam fungsi maktuhnya, fungsi utamanya kan memang untuk ibadah. Iya. Tetapi fungsi-fungsi yang lain termasuk adalah majelis ilmu, untuk bisa dikatakan di situ kalau misalkan sekarang bisa masuk kepada bagaimana digunakan untuk diskusi terbuka, untuk seminar di masjid itu kan majelis-majelis ilmu. Nah itu salamatan fiddin. Jadi supaya jamaahnya ini benar-benar memang terselamatkan agamanya melalui akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu itu. Jadi terus yang kedua mungkin bisa dikembangkan bagaimana yang selamat fiddin tadi, imamnya, khotibnya, pengurusnya betul-betul diberikan wawasan-wawasan terkait dengan artinya kan seperti takmir itu juga harus mengerti ilmunya. Iya, betul. Imamnya juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu itu ya. Itu ya, jadi untuk betul-betul disampaikan. Yang kedua adalah wa'afiyatan fil jasad.
ini aksinya adalah takmir ini harus betul-betul bekerja keras supaya jamaahnya tetap sehat. Jamaahnya tetap sehat. Jadi takmirnya sehat, jamaahnya sehat. Takmirnya sehat, tapi jamaahnya nggak sehat. Artinya kan tidak boleh masjid itu kotor, terjaga kebersihan itu ya. Termasuk di sana adalah bagaimana takmir ini mengedukasi jamaahnya untuk hidup bersih dan sehat. Ini syukur-syukur ngapunten dalam kondisi-kondisi yang seperti pandemi COVID ini, inisiasi kreativitas dari takmir ini untuk betul-betul jamaahnya sehat. Misalkan ya, masjid itu pengurusnya mengupayakan adanya tempat berobat di masjid. Klinik misalkan. Kalau klinik terlalu besar misalkan rumah atau rumah obat misalkan. Bisa kerjasama dengan Puskesmas atau dengan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama untuk istilahnya pengecekan kesehatan rutin bagi jamaah. Ini kan diperlukan sebenarnya. Pengobatan gratis. Iya, itu seperti itu. Di samping tempat masjid musola secara fisik yang harus bersih dan terjaga kebersihannya ya. Oke. Jadi di sekitar atau masjid sendiri memang harus bersih. Tempat masjid ini kan masjid yang paling bersih gitu ya. Harus paling bersih. Mulai dari kamar mandinya, tempat wudunya, bahkan sampai kepada tempat sholatnya memang harus bersih dan suci. Nah, masyarakat di sekitarnya, tatkala masjidnya bersih, otomatis harus juga bersih. Ya, itu jadi terkait dengan kesehatannya seperti itu. Artinya masjid ini juga harus bisa menjadi promoting bagi upaya-upaya penciptaan kesehatan lingkungan masyarakat. Jadi perilaku hidup sehat ya, bersih dan sehat itu bisa dimulai dari masjid itu. Jadi supaya kan tidak lucu juga kalau misalkan masjidnya bersih terus masyarakat sekitarnya juga bersih, otomatis misi dari masjid itu tidak berhasil. Ini dalam tata kelola manajemen masjid kita harus seperti itu. Yang ketiga adalah wasiatatan fil ilmi. Tadi mungkin sudah kita singgung di awal terkait dengan keselamatan di tindakan tadi. Tapi masjid ini juga menjadi majelis-majelis. Misalkan di sana anak-anak kita didik di lembaga TPG, ada madrasah diniyah. Syukur-syukur masjid ini mempunyai lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Dan alhamdulillah masjid-masjid kita sudah banyak yang mempunyai, biasanya ada masjid, ada madrasah, jadi seperti itu. Ini betul-betul manfaatnya luar biasa. Itu yang untuk peningkatan ilmu. Pada sholat jamaah subuh atau pada maghrib itu ada pengajian juga. Iya. Kalau istilahnya di Masjid Nahdlatul Ulama atau masjid kita, ini kan ada kajian kitab. Ya, dari kiai-kiai kita, baik itu rutin maupun biasanya ada insidental dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi kembali kepada bagaimana takmirnya ini harus mau benar-benar. Bahwa salah satu fungsinya adalah meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sekitar masjid itu. Ini untuk majelis. Nah, yang keempat, aksi yang keempat adalah fungsi masjid ini sebagai wabarakatan fil rizki. Bagaimana masjid menghadirkan rezeki atau dampak secara ekonomi kemanfaatan ekonomi. Jadi masjid ini harus menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi. Itu bisa dilakukan, bisa dilakukan. Tapi pasti ada batasan-batasannya ya. Ya pasti. Jadi kalau pusat gerakan itu maksudnya adalah bahwa masjid ini memberikan kemampuan pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu yang sangat dan itu harus kita dukung adalah masjid ini diupayakan menjadi
dalam LASIS itu JPSIS, Jaringan Pengelola Lembaga Amil Zakat Sodako. Jadi masjid kita ini diupayakan menjadi bagian dari LASIS. LASISNU, LASISNU, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Dan itu sangat bisa, ya sangat bisa. Ini aksi yang pertama. Jadi masjid mengajukan kepada LASIS untuk dijadikan JPSIS, Jaringan Pengelola. Jadi itu bisa menghimpun Dari para agniya, dari jamaah untuk sodako, infak zakatnya, dan itu dikelola untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan bagaimana? Nah, misal pemberdayaan ekonomi misalkan, contoh salah satu jamaah kita ini mempunyai usaha kecil, ya kekurangan dana, otomatis JPSIS ini bisa mengupayakan itu untuk membantu, ya dengan tanpa bunga, ya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini otomatis mengurangi ketergantungan jamaah ini kepada rentenir yang ada. Ini Pak Imam, seringkali iya. Ada persepsi uang yang diperoleh dari mungkin infak, ya sedekah yang ada di masjid itu dipergunakan untuk fungsi-fungsi masjid, kemakmuran masjid, mungkin biaya operasional masjid, pembangunan masjid gitu. Sejauh ini kalau ada arah pemberdayaan ekonomi, apakah sumber-sumber ekonomi yang diperoleh dari para jamaah itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi? Kalau secara syar'i bisa? Bisa. Jadi kalau infak sodakoh ini kan sangat lentur ya pemanfaatannya, sangat lentur. Selain operasional masjid, tapi tatkala misalkan ada JPSIS, maka kas masjid dengan JPSIS harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Dari akar dalam manajemennya itu harus dipisahkan, pengelolaannya dipisahkan, pembukuannya, sehingga pemanfaatannya juga terpisah. Nah, kalau sodakoh dan infak ini saya kira sangat penting sekali. Kalau misalkan mengambil kemanfaatannya dari zakat, ya, dari zakat mal yang disampaikan oleh agniya, maka zakat mal ini kan utamanya kan memang untuk fuqara wa masakin yang punya usaha, untuk pendampingan usaha itu. Nah ini sebenarnya harus betul-betul digiatkan oleh para takmir itu. Jadi antara kotak infak di masjid dengan pengelolaan zakat infak, zakat sedekah, zakat mal infak sedekah yang lain di luar kotak itu dipisah. Iya dipisah, itu lebih bagus. Ada beberapa yang memberikan yang sudah menginisiasi itu. Bahkan di masjid-masjid itu ada beberapa kotak, ada kotak yatim piatu, ada kotak operasional, ada kotak yang lain misalkan. Jadi ada akad mutlak itu hati-hatinya ya. Ada akad mutlak sodako, ada akad yang khusus sodako anak yatim. Itu banyak yang juga menginisiasi seperti itu. Nah, tetapi JPSIS tadi adalah pengelolaannya memang nanti laporannya ke LASIS. Oh iya. Dan ini masjid musola ini bisa mengajukan ke LASIS tingkat MPC. Ini yang terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan ekonomi. Ya, mendapatkan istilahnya pemanfaatan ekonomi dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masjid. Yang kelima adalah watobatan qoblal maut. Ini apa yang dilakukan menerjemahkan ini? Kok sebelum meninggal, qoblal maut. Ini wujudnya apa? Satu adalah kita menyebarluaskan materi Islam ini melalui media-media yang ada. Ya, media-media yang ada. Contohnya misalkan di masjid itu ada buletin. Syukur-syukur kalau masjidnya punya channel tertentu. Ya.
itu penyebaran itu dilakukan di dalam rangka mereka memberikan pemahaman, mempersiapkan jamaah ini sebelum kan juga ada tradisi di masjid-masjid itu pembacaan Yasin. Betul, itu dilakukan tatkala misalkan setiap malam Jumat dilakukan ya, mendoakan yang sudah meninggal dan juga berdoa bagi yang belum. Ini wataubatan qoblal rahmatan jadi memberikan rahmat, memberikan manfaat kepada orang-orang sudah mati. Jadi di Masjid NU itu bermanfaat bagi jamaah yang belum meninggal, juga bermanfaat bagi jamaah yang sudah. Kalau ngomong majelis ilmu, ngomong tentang pemberdayaan ekonomi ini kan dunia semua ini, duniawi semua ini. Rahmatan indal maut. Ini bagaimana takmir masjid ini bisa memberikan rahmat kepada masyarakat sekitar. Contoh, ya, tatkala jamaahnya sakit ya dijenguk lah, dijenguk, ya toh. Terus mungkin kepedulian bagaimana. Tatkala memang ada yang meninggal, ya takziah dan juga penting kirim Fatihah, santunan maupun yang paling penting adalah didoakan. Dan pasti itu ditahlili. Dan itu ada di masjid-masjid NU. Iya. Jadi selain itu tidak ada. Nah, jadi yang terakhir adalah wa maghfiratan ba'da. Jadi baik masjid ini jamaahnya masih sehat juga berdoa. Yang kedua, pada saat sakit juga didoakan. Pada saat meninggal pun juga didoakan. Itu fungsi masjid. Jadi berarti masjid NU itu mengelola urusan-urusan yang masih hidup dan urusan yang sudah mati. Jadi urusan masjid itu tidak hanya ubudiyah saja, tetapi bagaimana ngurusi jamaah yang masih segar supaya sehat tadi. Terus jamaah yang sakit juga tetap didoakan, dijenguk. Nah, sampai sudah meninggal pun itu juga didoakan. Biasanya terakhir ya ini biasanya jamaah itu menulis di kertas terus minta didoakan nama, dan semuanya adalah fungsi-fungsi masjid. Dan itu diterapkan aplikasinya dalam amalia ubudiyah dan non ubudiyah di masjid Nahdlatul Ulama. Nah, tapi yang menjalankan perannya di sana adalah para takmir masjid. Apakah para takmir ini sudah berperan cukup baik selama ini dari apa yang disampaikan tadi? Ini di dalam rangka terus dikembangkan. Kami terus memberikan pembinaan. Kita bisa sampai kepada MBC, kepada bahkan kita istilahnya itu dalam istilah saya ini adalah sambang masjid. Jadi LTMBC ini berkunjung ke masjid MBC, misalkan kumpul di sana dan kita memberikan pembinaan. Biasanya ada yang minggu pagi, ada yang malam gitu. Nah ini kami istilahkan dengan sambang masjid. Disitulah kita memberikan pembinaan, termasuk 7 aksi ini tadi kita sampaikan. Dan alhamdulillah ya feedbacknya juga baik. Agar semua bergerak sesuai dengan hal itu ya. Nah, termasuk yang memang sekarang ini kita gencar-gencarnya harus digiatkan adalah muharrik masjid. Anak-anak muda kita, remaja masjid, ya, sebagai penggerak masjid yang masih muda-muda ini kita untuk digiatkan. Yang saat ini kami juga agak prihatin ya, dimanapun masjid kelihatannya remaja masjid kok. Bukan remaja yang banyak itu. Generasi tua sebenarnya. Mungkin terlalu condong pada bagian yang itu yang akhirat tadi dulu. Iya. Jadi taubatan qoblal maut menuju rahmatan indal maut dan persiapan ba'dal maut ya. Nah itu. Jadi artinya begini bahwa harus menjadi catatan penting masjid, tempat-tempat ibadah itu harus juga mengembangkan fungsi-fungsi pemberdayaan ekonomi, sosial. Nah, ini yang harus didorong saya kira. Ya. Agar yang datang ke masjid bukan yang tadi itu persiapan
menjelang Iya. meninggal. Kopdal maut. Tapi untuk semua gitu ya. Ya. Baik, ini manajemen yang ini mungkin kita kurang pahami ya, dan sudah dijelaskan alhamdulillah oleh Iman. Nah ini terakhir karena tadi sudah sekaligus disampaikan harapan-harapannya ya. Nah lantas mungkin ya ada visi atau mungkin moto atau visi yang bisa disampaikan untuk lembaga takmir masjid sendiri. Kalau visi lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama ini menjalankan lembaga yang profesional untuk mewujudkan masjid sebagai pusat pengembangan umat. Ini visi kita, mimpi besar kita seperti itu. Tetapi moto yang sudah menjadi makanan kita adalah dari masjidnya kita makmurkan Indonesia. Dari masjid kita makmurkan Indonesia. Kita makmurkan masyarakat. Ya, jadi kalau sudah dari masjidnya berarti sentral semua kegiatan itu memang sebenarnya memang di masjid. Rasulullah dulu mulai membangun perang itu juga dari masjid. Jadi kalau misalkan masyarakat juga dari masjid. Makanya dari masjidnya lah kita makmurkan Indonesia. Kalau Indonesia makmur berarti masyarakatnya kan juga makmur. Itu moto yang kita bangun dari lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi insya Allah kita optimis agar ini bisa segera tercapai. Sangat optimis. Terus berjalan, hari kita terus berkembang. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang kali ini. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses selalu. Amin. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Gus Idam, ini tadi ya kita sudah berbincang seru sekali nih ya dialog kita. Banyak hal yang kita serap, tapi juga semoga masyarakat juga informasi ini bisa ditangkap dan lebih penting lagi bisa diimplementasikan di masyarakat gitu Mbak Tika. Saya kira begitu. Ya, baik, semoga perbincangan kita kali ini memberikan manfaat. Saya Tika Amsar sekaligus dengan Ketua Lapkesdam PCNU Sidoarjo sekaligus ini menjadi co-host saya kali ini. Senang sekali rasanya, terima kasih Gus Idam. Ya, dan juga pemirsa jangan lupa untuk selalu memberikan like, subscribe, dan juga share setiap video yang kami hadirkan di channel PCNU Sidoarjo. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Gus Idam, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tika Amsar bersama kru kantor berita PCNU Sidoarjo pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.